Selamat malam pemirsa, di tengah kondisi penambahan jumlah pasien positif COVID yang terus meningkat, ini nampaknya kondisi utang juga mengkhawatirkan. Bagaimana tidak catatannya hingga bulan April 2021 ini rasionya sudah sampai 41,64% dan totalnya sebesar 6.418 triliun rupiah. Yang artinya kalau dihitung-hitung per orang warga negara Indonesia paling tidak menanggung beban hutang sebesar 24 juta per bulannya. Jadi jumlah yang tidak sedikit sebenarnya apabila kita hitung pendapatan per kapita kita yang tidak sampai segitu per bulan. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai lampu merah utang pemerintah. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan satu orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Yang pertama saya sapa adalah Bang Rizal Ramli, ekonom yang merupakan Menteri Keuangan di periode 2000-2001 serta Menko Maritim di 2015-2016. Bang Rizal, selamat malam. Selamat malam. Sehat Bang? Boleh dipakai mic-nya Bang untuk bisa menyapa pemirsa juga. Ya. Sehat ya Bang, alhamdulillah. Sehat. Yang nggak sehat itu Republik itu aja yang kita mesti patuh. Berikutnya saya akan sapa di sebelah beliau ada Bang Kamarul Samad yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Bang Samad, selamat malam. Selamat malam Mbak. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Makin deg-degan kemarin juga setelah ketemu BPK juga ya? Itu dia. Dan terhubung melalui video conference ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli kedeputian KSP. Pak Edi, selamat malam. Malam. Pak Edi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kami sebenarnya juga sudah mengundang BPK, saya bersurat langsung dan berkomunikasi dengan Ketua BPK, tetapi tidak ada jawaban beliau sekalipun pesan saya terbaca. Dan saya juga sudah mengkomunikasikan kepada Kehumasan BPK, tetapi Kehumasan menyatakan bahwa tidak akan mengirimkan perwakilan untuk bisa berdiskusi bersama dengan kita. Termasuk juga Kementerian Keuangan yang sudah kita surati untuk berkenan mengirimkan perwakilan di sini berdiskusi bersama berkaitan mengenai kondisi keuangan negara, apalagi posisi hutang yang semakin lama terus bertambah dan diperburuk dengan kondisi terus memburuknya dan bertambahnya peningkatan jumlah pasien positif COVID. Nah, sekarang kita mau tanya saja kepada Komisi 11 yang bersinggungan langsung dengan kolega-kolega dan mitranya. Kemarin juga sudah bertemu dengan BPK ya Bang. Nah, ini situasinya ketika itu, bagaimana sebenarnya pembicaraannya? Jadi sebetulnya kemarin baru disampaikan pengantar hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan BPK pada sidang paripurna. Kita baru menjadwalkan Komisi 11 untuk rapat konsultasi dengan BPK dalam akhir masa persidangan ini. Jadi tentunya dalam rapat konsultasi nantinya kita akan mendapatkan penjelasan-penjelasan secara rinci apa saja yang sudah dilakukan oleh BPK, pemeriksaan keuangan negara, lalu kemudian rekomendasi-rekomendasinya, mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum, kemudian mana rekomendasi berulang yang selama ini terus menjadi temuan tetapi belum ada tindak lanjut dari kementerian dan lembaga. Hal-hal itu barangkali yang kita perlu waktu untuk kembali mempertajam. Tetapi secara umum kita melihat bahwa laporan keuangan pemerintah untuk 2020 itu BPK memberikan wajar tanpa pengecualian. Artinya bahwa hasil pemeriksaan mengindikasikan tidak ada masalah. Lalu kemudian dalam pidato di sidang paripurna beliau mengatakan ada kekhawatiran. Nah, sejauh mana kekhawatiran itu yang kita perlu penjelasan lebih detail dari BPK terhadap kekhawatiran itu. Apakah sekedar indikator terhadap pinjaman utang pemerintah kita atau lebih dari itu? Nah, kalau lebih dari itu apa saja yang kemudian memiliki dampak-dampak terhadap keuangan negara kita baik hari ini dan ke depan. Begitu Mbak. Jadi terakhir belum ada komunikasi lebih lanjut berkaitan mengenai penjelasan kekhawatiran ini ya Bang? Masih kita akan agendakan untuk rapat konsultasi. Sebelumnya sudah kita ajukan tetapi BPK minta setelah disampaikan pada sidang paripurna. Sekali lagi kami sebenarnya sudah mengundang pihak BPK untuk kita sama-sama berdiskusi di sini. Paling tidak mengurangi kekhawatiran masyarakat yang makin deg-degan dengan pernyataan Kepala BPK. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara tentang kondisi keuangan, semenyedihkan itukah anggaran kita? Jadi kalau
APBN kita, kalau kita bicara APBN untuk 2020 dan 2021 memang tentu kita mengalami satu situasi yang tidak lazim, tidak seperti biasanya karena ada regulasi baru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yaitu Perpu nomor 1 tahun 2020 dan ada kondisi eksternal yang kita sama-sama punya persepsi bahwa ini adalah kondisi extraordinary yang harus kita atasi bersama sehingga Perpu nomor 1 itu kemudian DPR memberikan political approve sehingga menjadi Undang-Undang nomor 2 di tahun 2020. Dengan harapan tentunya kita berharap dengan adanya undang-undang itu tetap menganut prinsip-prinsip kehati-hatian dalam merumuskan perpres atau turunan peraturan daripada undang-undang itu supaya kemandirian fiskal kita, lalu kemudian fiskal sustainability kita tetap bisa terjaga dan juga yang terpenting adalah pengendalian defisit kita, kemudian yang bahasa pemerintah itu selalu sebut di hilirnya adalah spending better, yaitu bagaimana mewujudkan supaya belanja itu betul-betul berkualitas. Begitu, Mbak. Sudah berkualitaskah Bang Rizal kalau dari catatan Bang Rizal? Saya senang ketemu Pak Kamuraman. Ini anggota DPR yang paling clear, jelas argumen-argumennya. Dan juga Mas Edi, bersyukur masih ada pejabat yang mau diskusi publik. Tapi saya ingin flashback sedikit, Birgita. Awal 2019 kami mengatakan awas utang Indonesia, ekonomi Indonesia sudah lampu kuning. Seperti biasa saya dibantah-bantah oleh Menteri Keuangan, oleh Pak Luhut Panjaitan. Bahkan Pak Luhut berani-beraninya nantang saya buat debat debat. Ya saya terima asal di depan TV dan banyak sekali TV yang kepengen tuh cover itu. Begitu saya bersedia, Pak Luhut mundur teratur. Kenapa? Karena mereka berdua, Menteri Keuangan dan Pak Luhut, selalu menggunakan indikator yang misleading, yang relatif menyesatkan untuk membenarkan kita perlu nambah hutang terus. Yaitu indikator utang dibandingkan GDP, rasionya berapa. Ya kan? Dikatakan bahwa ini masih aman. Dibandingin Amerika, uang kita masih rendah banget. Dibanding sama Jepang, apalagi. Ya kan? Dan sebagainya. Dua orang ini, saya mohon maaf, ya naif sekali. Amerika satu-satunya negara yang bisa ngutang berapa saja, tinggal nerbitkan uang, Federal Reserve, dia jual dolarnya ke seluruh dunia. Nah, masih banyak yang beli dolar karena Amerika negara superpower. Satu-satunya negara yang bisa nyetak uang, jual di seluruh dunia, namanya Amerika. Karena Amerika, Brigita, adalah superpower. Begitu Amerika nggak superpower, nggak ada yang mau beli dolar, rontok ekonomi Amerika. Ya, jadi argumen dua-duanya itu, mohon maaf, menyesatkan. Kemudian Jepang, dikatakan utang kita lebih kecil dari Jepang. Dari segi nilai absolut dan persentase betul. Tapi yang mereka berdua kurang paham adalah Jepang itu kebanyakan mereka minjem 85% dari dalam negeri, dari investor dalam negeri. Sehingga mereka tidak mengalami istilahnya itu risiko currency, tidak ada goncangan volatility terhadap mata uangnya. Ya, yang kedua, mereka lupa Jepang itu selain borrower juga investor di seluruh dunia yang besar. Sama dengan Amerika juga. Amerika itu selain borrower, tukang minjam, tapi dia juga investor dan kreditor ke seluruh dunia. Nah, argumen ini nggak pernah disampaikan secara objektif. Dan saya berikan contoh,
Jepang misalnya, itu posisi net international open position, yaitu posisi investasinya di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, itu mereka surplus atau plus 3,375 triliun US dollar. Ya, 3,375 triliun US dollar. Sementara Indonesia itu net debtor, ya, posisi net international open position kita itu bukan positif, tapi negatif 281 juta dolar. Negara-negara tetangga kita kayak Vietnam, Malaysia, rata-rata itu net international investment positionnya itu surplus dan positif. Jadi mohon maaf pejabat-pejabat kita kebiasaan tidak memberikan informasi yang benar. Nah, dulu juga menjelang krisis 98, kami udah wanti-wanti bakal terjadi krisis, dibantah oleh waktu itu Menteri Keuangan Mari Muhammad, Gubernur Bank Indonesia Sudrajat, tapi argumennya bagus-bagus karena mereka nggak pakai buzzer. Hari ini pejabat itu kalau ngomong gitu dibela oleh buzzer-buzzer yang jumlahnya ratusan ribu yang memberikan analisa yang ngawur sehingga kita tidak awas tentang bahaya itu. Nah, sebetulnya apa sih indikator yang paling tepat kalau mau tahu kita itu utangnya aman apa tidak? Baik, kita itu utangnya aman apa tidak sesaat lagi Bang Herer akan jelaskan, tetap bersama kami.